Pemerintah Kota Yogyakarta menambah posko TPA untuk memperketat pengawasan pembuangan sampah liar. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mencabut status batik geblek renteng dari ikon Kulon Progo. Aditi FM 102.5 Aditi FM Beyond the Wave. Selamat siang Sobat Aditi. Senang bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam acara Coffee Break bersama saya Naysila Estu. Selain dua berita utama tadi, kami memiliki informasi terkait aksi perampokan kepada sopir taksi di Klaten. Coffee Break, teraktual dan terpercaya. Informasi pertama, Sobat Aditi, pembuangan sampah liar masih terus terjadi di beberapa titik kota Yogyakarta. Guna menanganinya, pemerintah kota Yogyakarta semakin memperketat pengawasan. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Yogyakarta menginformasikan langkah konkret guna mengatasi permasalahan pembuangan sampah liar yang masih terus terjadi. Hingga April 2025, terdapat 26 posko di titik-titik rawan pembuangan sampah, termasuk di Jalan Cokro Aminoto dan Jalan Magelang. Posko dijaga 24 jam oleh petugas gabungan dan difungsikan sebagai pusat pengawasan, edukasi, serta pengaduan masyarakat. Langkah ini dilakukan karena masih ditemukan adanya pelanggaran, terutama di area seperti Jalan Kerto, Semaki, dan Ring Road Selatan. Dari Februari hingga Maret 2025, tercatat 63 pelanggaran, mayoritas melempar sampah dari kendaraan. Selain itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan, jika masih ditemukan pembuangan sampah liar, akan diberlakukan sanksi sesuai peraturan daerah untuk memberikan efek jera. Sekian laporan saya, kembali ke studio. Informasi selanjutnya, Pemda Kulon Progo dikabarkan menghapus batik geblek renteng yang merupakan ikon daerah tersebut dari peredarannya. Berikut laporan selengkapnya. Baik Naysila, menurut Pemda Kulon Progo, penghapusan batik geblek renteng merupakan perintah langsung dari Sri Sultan Hamengkubuwono X. Keputusan ini diambil karena motif geblek renteng dinilai tak sesuai dengan kaidah batik keraton yang mengutamakan simbol gunungan. Sementara geblek renteng menggunakan motif angka 8 yang dianggap mengandung unsur politik era bupati sebelumnya. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Kulon Progo, Agung Setiawan, meminta Sekda untuk meninjau ulang Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang penggunaan geblek renteng sebagai pakaian seragam. Saat ini Pemda Kulon Progo tengah menyiapkan motif baru bernama Gunungan Pare Anom yang rencananya akan diluncurkan pada September 2025, bertepatan dengan Hari Jadi Kulon Progo. Keisa Naura mengabarkan untuk Aditi FM. Kembali ke studio. Kita akan beralih ke berita selanjutnya. Baru-baru ini terjadi aksi pencurian dan kekerasan atau juras di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Naysila. Polres Klaten mengungkap terdapat kasus percobaan perampasan mobil taksi online yang terjadi di Desa Blimbing, Kecamatan Karangnoko, Kabupaten Klaten pada Minggu 20 April 2025, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pelaku sudah merencanakan aksi ini dengan memesan taksi online melalui aplikasi Maxim. 2 orang pelaku berperan langsung dalam eksekusi, 1 orang lainnya merupakan suami dari pelaku wanita yang berperan sebagai perencana. Saat ini, saya sudah bersama Kasih Humas Polres Klaten, AKP Nyoto. Bisa dijelaskan kronologi singkatnya, Pak? Pada saat tersangka 2 turun dari mobil dari arah belakang korban, terdapat tersangka 1 dengan tangan kiri memegangi kepala korban dan tangan kiri dengan membawa kalter ditempelkan di leher korban sebelah kanan dan disayatkan. Pada saat korban memegang tangan, pelaku sebelah kanan terasa basah dan merasa telah dibegal, kemudian korban menghentakkan mobil dengan cara mobil dalam posisi masuk gigi, digas penuh dan maju diarahkan ke tersangka 2 yang sedang berlari, namun menabrak pohon. Menurut polisi, korban berhasil melawan dan mencari bantuan warga. Kemudian, ia segera dilarikan ke rumah sakit PKU Jatinong dalam kondisi lehernya luka parah.
Motif ketiga tersangka tersebut yaitu ingin mengambil mobil korban karena gagal menyewa mobil rental. Kini ketiganya telah diamankan oleh Polres Klaten dan dijerat hukuman penjara maksimal 9 tahun. Raihan Dava melaporkan untuk ADT FM. Tak hanya menjadi penumpang, kini komunitas difabel di Jogja dirikan layanan ojek online. Kisah inspiratif mereka sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Coffee Break, teraktual dan terpercaya. Baik Sobat Aditi, kembali lagi bersama saya Naysila Estu dalam acara Coffee Break. Kendaraan menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari. Namun, bagi penyandang disabilitas, transportasi dan mobilitas bukanlah suatu hal yang mudah untuk diakses. Inilah kisah inspiratif mereka. Guna menjawab tantangan sosial, seorang difabel asal Korea memodifikasi kendaraan bermotor khusus untuk disabilitas, yang kemudian dikenal dengan nama Difabike. Saat ini, saya sudah bersama pendiri Difabike, Bapak Triyono. Apa yang memotivasi Bapak mendirikan Difabike? Saya melihat ternyata transportasi atau mobilitas ini masih menjadi problematika terbesar dalam pemberdayaan disabilitas. Ketika bicara kesetaraan ekonomi, yang lain numpak naik motor enak, ke dealer beli motor tinggal pakai, kita nggak bisa. Nah, waktu itu saya hanya berpikir ini harus ada terobosan, harus ada isu baru tentang mobilitas dan transportasi, khususnya pengguna kursi roda, karena saya juga pakai kursi roda. Seiring perkembangannya, nama Difabike semakin dikenal hingga mancanegara. Bahkan telah membuka lapangan pekerjaan bagi para difabel dengan jumlah armada mencapai 40 unit. Nah, berjalannya waktu ternyata teman-teman ini bukan hanya butuh transportasi dan mobilitas, tapi juga butuh identitas dan butuh profesi pekerjaan. Waktu itu ojek online naik tuh, Gojek, Grab gitu-gitu kan. Nah, ternyata profesi atau pekerjaan paling gampang itu jadi ojek online. Nah, itu waktu itu saya pikir, oh ini bisa nih, tak sambungin sama yang udah ada gitu kan. Melalui Difabike, Triyono berupaya mengubah pola pikir para difabel untuk menjadi orang yang profesional dan mandiri. Syafiq Maulana menggambarkan untuk ADT FM. Informasi menarik selanjutnya, terdapat panti asuhan yang terletak di Kabupaten Bantul. Yang menarik dari panti asuhan ini adalah anak-anak dibekali keterampilan untuk hidup yang mandiri. Panti Asuhan An-Nur bukan hanya tempat tinggal bagi anak-anak kurang beruntung, melainkan juga ruang belajar kehidupan. Dengan program hidroponik dan usaha kuliner soto gerabah, anak-anak dibekali keterampilan untuk hidup mandiri. Kali ini saya sudah berada di Panti Asuhan Yatim Putra Islam An-Nur yang terletak di Kabupaten Bantul. Saat ini saya sedang bersama Bapak Sunarja sebagai pengelola program hidroponik. Kalau jenis kegiatan hidroponik yang dilakukan di Panti Asuhan ini kayak berkaitan dengan anak pantinya itu seperti apa, Pak? Ini untuk nanam ini sebetulnya untuk kecuali untuk apa hasil tanam di panti sini, kecuali untuk buahnya untuk masak-masak di dapur untuk makan buat anak-anak gitu. Di samping itu kita kan ada warung soto, kita buat istilahnya apa? Buat bahan bakunya juga. Bahan bakunya kalau kehabisan. Selain program hidroponik, Panti Asuhan ini juga membuat tempat makan yang bernama Warung Soto Gerabah. Di warung soto tersebut, anak-anak panti dilibatkan dalam kegiatan wirausaha. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio. Baik Sobat Aditi, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Naysila Estu dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Sedang apa sayang?